Selain memiliki wajah yang cantik, bersuara merdu dan punya banyak album dan prestasi, mereka juga mempunyai julukan lain semasa karir dan hidupnya. Julukan seperti apakah yang melekat pada diri Nika Ardila dan Poppy Mercury? Berikut ulasan selengkapnya. Segmen pertama, julukan lain untuk Poppy Mercury, yang dijuluki sebagai sekretaris direksi sekaligus penyanyi serial. Ayah, ibu, kakak dan adiknya semua jago memanah, cuma Poppy yang merasa tidak bisa. Saya lebih tertarik menyanyi, katanya. Dan tidak sia-sia, dari penyanyi Agustusan di tingkat RW, kini ia dikenal sebagai penyanyi slow rock kaliber nasional. Kalau ada yang dijuluki penyanyi serial, Poppy Mercury lah orangnya. Poppy sendirilah yang menyatakan itu. Sembari tertawa geli, Poppy pun menjelaskan. Lagu-lagu yang saya nyanyikan liriknya kan berkaitan, dari Jakarta dan Penang, surat undangan, hingga terlambat sudah. Ceritanya bersambung seperti cerpen. Seru deh, mulai dari perkenalan lalu menjalin cinta, pengkhianatan dan menyesal karena ingin kembali lagi, tapi sayang sudah terlambat. Ketiga album Poppy itu terbilang meledak di pasaran. Lagu antara Jakarta dan Penang masuk nominasi BASF Award. Bahkan album keduanya Surat Undangan mendapat 2 kali penghargaan HDX Award sebagai album baru yang meraih penjualan tertinggi pada tahun 1992. Saya bangga bisa bersaing dengan Bapak Basuki Sudirman, walau akhirnya beliaulah yang menang dalam BASF Award, tutur Poppy sambil tersenyum. Poppy yang punya hobi fitness, main tenis dan nonton film itu menceritakan bagaimana asal mula keterlibatannya di dunia tarik suara. Sejak kelas 2 SMP saya sudah suka menyanyi, selain aktif mengaji di masjid, pernah menjadi juara MTQ sekecamatan, menyanyi di tingkat RW sebagai penyanyi Agustusan, katanya. Namun berbekal dari penyanyi Agustusan itulah Poppy diajak bergabung dengan AS Band. Sejak saat itu Poppy mulai ikut show keluar kota dan aktif pula mengikuti berbagai lomba. Di antaranya Poppy pernah menyabet gelar juara 1 dalam Festival Lady Rocker se-Jawa Barat pada tahun 1989 dan mendapat juara 3 dalam festival yang sama pada tahun 1990. Dengan pengalamannya itu, Poppy akhirnya ditawari untuk rekaman. Pada awal tahun 1991, Poppy Mercury menerbitkan albumnya yang pertama, yaitu album antara Jakarta dan Penang. Sebelumnya Poppy pernah berduet dengan Salem, penyanyi rock dari grup Iklim asal Malaysia. Lagu yang berjudul Suci Dalam Debu yang menjadi judul sebuah film Malaysia itu cukup dikenal di masyarakat. Lengkingan suara Poppy rupanya menempati hati mereka. Terbukti dengan larisnya ketiga album yang bercorak slow rock tersebut. Ketika beraksi di atas panggung, saya memang suka menyanyikan lagu slow rock. Ya, disesuaikanlah dengan power vokal saya. Gara-gara saya suka menyanyikan lagu Freddie Mercury, vokalis grup Queen. Kang Denny Sabrilah yang menghadiahi saya embel-embel Mercury di belakang nama saya, tutur Poppy sambil tertawa. Poppy termasuk artis penyanyi yang sering show keluar daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Bali dan kota-kota lain di Indonesia pernah didatanginya, termasuk negara Malaysia juga. Pengalaman paling berkesan yang didapatkan Poppy ketika ia manggung di kota Surabaya, seperti penuturan dari Poppy ini. Ketika saya show di Surabaya, sambutan penonton di sana gila banget. Saya sampai terharu ketika mereka ramai-ramai ikut menyanyi, cerita Poppy. Lalu bagaimana dengan pekerjaannya sebagai sekretaris direksi? Apakah tidak terganggu dengan kesibukannya rekaman dan show?
Untungnya saya dapat dispensasi dari kantor. Pimpinan saya sudah menganggap saya anak sendiri. Maklumlah, di kantor kan saya paling muda. Jelas Poppy. Begitu Poppy lulus dari SMA pada tahun 1991, Poppy mendapat tawaran untuk bekerja. Ini berkat saya menyanyi juga. Ya, saya beruntung dapat pekerjaan yang bisa seiring dengan karir saya di bidang nyanyi, tuturnya. Poppy lalu menuturkan bahwa pekerjaannya sehari-hari sebagai sekretaris direksi tidak seberat yang dibayangkan orang. Bahkan kalau ada acara di BTPN, saya sering menyumbang suara, katanya sambil tersenyum. Poppy memang patut merasa beruntung karena ia banyak mendapat dukungan dari tempatnya bekerja. Selain tentu saja dukungan dari keluarganya tercinta, seperti penuturan dari Poppy ini. Padahal dulu orang tua saya pernah ragu-ragu mengizinkan saya berkecimpung di dunia tarik suara. Maklum, saya kadang-kadang pulang malam kalau menyanyi, jadi suka tidak enak sama tetangga. Tapi akhirnya saya bisa meyakinkan mereka, kepercayaan dari orang tua tidak akan mungkin saya salah gunakan. Kebetulan kakak saya kebanyakan cowok, bisa jadi bodyguard saya. Ketika Poppy ditanya apakah ia belum punya pendamping tetap, Poppy hanya menjawab, "Ih, belum kepikiran tuh." Elak penggemar Kevin Costner itu dengan manja. Tapi dengan malu-malu, Poppy mau juga menyebutkan kriteria pria idamannya itu. Yang penting hatinya baik, jujur, dan setia. Lalu satu lagi, masa depannya cerah. Maksud saya dia orangnya mandiri, bukan bapaknya yang konglomerat. Menurut pengakuan Poppy, targetnya adalah menghasilkan album-album rekaman yang baik. Saya harapkan album saya sukses diterima di hati masyarakat. Saya akan berusaha menjadi penyanyi yang baik dengan menjiwai lagu yang saya bawakan. Itu sebabnya kalau ekspresi saya di video klip kelihatan mesra, tolong jangan dianggap yang tidak-tidak. Karena itu hanya sebatas syuting saja, ujar Poppy dengan mantap. Segmen kedua, julukan lain untuk Nika Ardila, yang dijuluki sebagai si burung murai dari Asia. Cantik, muda, berbakat, dan supel, siapa lagi kalau bukan Nika Ardila? Seorang gadis asal Bandung yang telah cukup banyak memiliki album ini, telah banyak mendulang sukses di pasaran berkat albumnya yang selalu laris manis. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan setelah kepergiannya pun, ia masih tetap menorehkan prestasinya, karena salah satu singlenya yang berjudul Mengapa Harus Berpisah, yang rilis pada tahun 1995 silam, ternyata masih laku keras di salah satu negara tetangga, yaitu Brunei Darussalam, dan Nika menduduki peringkat teratas. Saat itu persaingan cukup ketat. Nika Ardila harus bersaing dengan banyak penyanyi kelas dunia lainnya, seperti saat kemenangan yang diraihnya dalam kontes penyanyi Asia terbaik yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Shanghai, China. Nika Ardila berhasil mendapatkan Gold Prize Asian Festival 91. Kemenangan itu membuat simpatik negara Malaysia, sehingga mereka menyatakan bahwa penyanyi cantik asal Indonesia itu dengan sebutan si burung murai, karena Nika sangat lincah, berbakat, dan begitu percaya diri. Pada tahun 1992, Nika Ardila melakukan promosi di Malaysia untuk sebuah album yang berjudul Matahariku dan mendapatkan sambutan yang cukup baik di sana. Hingga pada tahun 1993, Nika Ardila pun dilirik oleh komposer lagu ternama di Malaysia untuk membawakan lagu ciptaannya. Sari Amri yang merupakan komposer asal Malaysia, beliau cukup terkenal dengan karya-karyanya yang telah banyak dinyanyikan oleh artis ternama Malaysia seperti Ella, Ziana Zain, Ukais, dan lain sebagainya.
Sari Amri mengungkapkan kalau dirinya merasa sangat beruntung bisa kenal dan bekerja sama dengan Nike Ardilla, karena ia tahu kalau Nike Ardilla merupakan penyanyi yang sangat berbakat, dan ia ingin menguji vokal Nike Ardilla yang dirasa cocok untuk membawakan lagu-lagunya yang sangat kental dengan unsur Melayunya. Saat proses rekaman, Nike Ardilla menyelesaikan 2 lagu. Namun awalnya Nike Ardilla sempat merasakan ragu kalau hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Nike pun menjelaskan, lagu Malaysia itu tidak mudah karena seni dan lenggak-lenggok dalam lagunya itu tidak sama dengan lagu Indonesia, jadi agak susah dalam membawakannya. Namun Sari Amri selaku pencipta lagu mengatakan kalau Nike Ardilla pasti bisa menyanyikan lagu Melayu ciptaannya. Nike Ardilla bernyanyi sesuai dengan ciri khas suara yang dimiliki, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, bahkan di luar dugaan. Menurut Sari Amri sendiri, kalau ia pernah memarahi Nike Ardilla saat berada di dalam studio, dikarenakan saat itu Nike Ardilla sukar untuk mencapai apa yang diharapkannya. Meskipun begitu, ia tetap luluh karena melihat senyum Nike dan sikap Nike yang begitu santainya menghadapi kemarahannya itu. Namun menurut Nike Ardilla sendiri, ia merasa sangat senang sekali karena album terbarunya ia bisa bekerja sama dengan komposer handal dari negeri jiran tersebut. Bahkan Nike Ardilla juga mengatakan untuk albumnya yang akan datang ia ingin tetap bekerja sama kembali dengan Sari Amri dan M. Nasir. Dan saat album terbaru Nike Ardilla yaitu album Duri Terlindung yang dirilis pada tahun 1994, Sari Amri tidak menyangka bahwa lagunya tersebut akan turut hits di Indonesia. Di Indonesia sendiri lagu Duri Terlindung terdapat di album Nike Ardilla yaitu album Biarkan Cintamu Berlalu. Sejak sukses dan larisnya album Duri Terlindung di Malaysia, kesibukan Nike Ardilla pun semakin bertambah saja. Bahkan Nike Ardilla harus rela berbagi waktu antara Indonesia dan Malaysia. Nike Ardilla pun harus warawiri mulai dari konser, promosi album, pemotretan untuk cover majalah, dan rekaman di Malaysia. Bisa dibilang Nike Ardilla begitu super sibuk kala itu, karena di samping harus mengatur jadwalnya, juga melihat penggemar Nike Ardilla di Malaysia sangatlah banyak. Pengurus artis Indonesia di BMG Malaysia menuturkan bahwa Nike Ardilla pernah mengeluh karena saking padatnya jadwal saat Nike berkunjung ke Malaysia, yang biasanya keberadaan Nike Ardilla di sana hanya seminggu, namun harus lebih lama lagi karena banyaknya permintaan dari penggemar Nike Ardilla di Malaysia. Meskipun begitu, Nike Ardilla tetap saja tersenyum dan selalu bersikap profesional dengan melaksanakan semua jadwalnya hingga selesai. Bahkan saat tugas Nike Ardilla telah selesai, penggemar Nike Ardilla di Malaysia masih merasa kurang puas untuk bisa lebih dekat dengan idolanya itu. Namun apalah dayanya Nike hanya bisa berpesan kepada penggemarnya di Malaysia kalau ia minta maaf karena harus segera kembali ke Indonesia. Karena di Indonesia pun Nike Ardilla masih ada jadwal yang harus segera ia selesaikan. Mungkin di lain waktu ia akan berkunjung kembali ke Malaysia. Semoga ulasan tentang julukan lain dari Poppy Mercury dan Nike Ardilla ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.